Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam Wa'alaika wal ali Aya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-Qurama, para alim wal ulama, Bapak Kiai, Ibu Nyai, Bapak Haji dan juga Ibu Hajah, para pengurus penyiar sholawat wahidiyah di berbagai tingkatan, para peserta mujahidin wal mujahidat, hadani wa iyyakumullah, panitia dan pembagi acara yang kami taati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami ikut di belakang para hadirin untuk bersama-sama menyampaikan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah dalam majelis yang penuh berkah ini. Untuk itu, mari rasa syukur kita dengan hati yang tulus dan ikhlas kita iringi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan di atas pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Salam ta'zim ikraman wa mahabbatan. Mudah-mudahan diaturkan kepada para ahbabillah, para auliyaillah, para sultan aulia min awalihim ila akhirihim, khususan khusus hadrati ghausiadah zaman wa awani radhiyallahu ta'ala anhum. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan para nabi, para wali yang sudah kami sebut di atas tadi tansah berkenan mengulurkan jangkungan berupa syafaat, tarbiyah, nadroh dan karomah serta doa restunya, sehingga acara ini betul-betul membuahkan manfaat, maslahah, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudaraku yang berbahagia, seperti yang sudah kita maklumi bersama bahwa sholawat wahidiyah berfaedah litasfiyatil qulub wal ma'rifat billah. Artinya, secara singkat, barang siapa yang mau mengamalkan sholawat wahidiyah ini dengan baik dan benar, maka orang tersebut akan dianugerahi oleh Allah berupa kejernihan hati, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang tenang. Dan pada akhirnya dia akan senantiasa menjadi orang yang sadar di segala bidang, khususnya sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila orang tersebut hatinya susah sadar karena
hatinya bersih itu tadi, maka orang itu akan menjadi orang yang baik, baik di dalam kehidupannya, baik di dalam usahanya. Andaikan orang tadi dari golongan masyarakat, maka dia akan menjadi masyarakat yang baik. Kalau toh dia menjadi pejabat, dia juga akan menjadi pejabat yang baik. Jadi petani pun juga petani yang baik. Jadi pedagang pengusaha juga akan menjadi pedagang pengusaha yang baik. Itu semua berangkat dari hati yang bersih, hati yang sadar, sadar di segala bidang, khususnya sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diilhami oleh sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi la mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad seseorang ini ada segumpal darah. Apabila segumpal darah ini baik, maka seluruh panca inderanya akan menjadi baik. Namun sebaliknya, apabila segumpal darah yang ada dalam jasad seseorang itu jahat, jelek, maka seluruh amal perbuatannya pun juga akan jelek. Apa segumpal darah itu, saudaraku? Yaitu hati. Artinya, apabila seseorang ini punya hati yang baik, maka amal perbuatannya pun juga akan baik. Namun sebaliknya, apabila seseorang hatinya jelek, hatinya jahat, hatinya kotor, maka seluruh amal perbuatannya pun juga akan menjadi jelek. Hadirin, diilhami oleh sabda beliau Rasulullah SAW yang seperti demikian, maka sudah cukup jelas dan gamblang betapa pentingnya kita semua memelihara hati. Betapa pentingnya kita semua memperhatikan keberadaan hati kula panjenengan sami. Hadirin, hati yang baik, hati yang tenang, ini akan membuahkan ketentraman dalam hidup ini. Apabila hidup ini tenang, hidup ini tentram, maka seluruhnya akan juga menjadi baik. Saudaraku yang berbahagia, apalah artinya baik ini untuk kita, tapi kalau orang lain tetap jelek? Apalah artinya rakyat ini baik kalau pemimpin-pemimpinnya jahat? Apalah artinya pedagang itu baik kalau pengusaha-pengusahanya jahat? Padahal kita semua tahu sumber daripada kebaikan adalah dari hati nurani kula panjenengan sami. Sedangkan hati nurani yang baik berangkat dari kita semua mau mengamalkan sholawat wahidiyah ini. Kalau sudah terjadi demikian, maka perlunya kita semua untuk terus-menerus menyampaikan sholawat wahidiyah ini kepada siapapun tanpa pandang bulu dan golongan. Tujuannya apa? Agar masyarakat ini dalam waktu yang relatif singkat mengenal, memahami, senang, dan akhirnya mau mengamalkan sholawat wahidiyah. Kalau umat masyarakat sudah mengenal, memahami, dan mau mengamalkan sholat wahidiyah,
akhirnya umat masyarakat ini akan diberi hati yang baik, hati yang tenang. Ketenangan hati dari seluruh umat masyarakat inilah yang akan bisa mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Hadirin saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kondisi umat dan masyarakat kehidupannya sudah tenang, sudah tentram, maka apa yang kita harapkan semuanya, yaitu khususnya bangsa Indonesia yang mempunyai cita-cita membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, sampai kepada suatu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita semua tahu dan kita yakin untuk menjernihkan hati, untuk memiliki hati yang baik, untuk menjadikan hati ini bersih, cara yang paling mudah dan gampang tidak lain adalah sholawat wahidiyah. Dalam hal ini, kalau kita semua sudah meyakini dan memahami bahwa sholawat wahidiyah ini adalah satu alat yang paling mudah untuk menjernihkan hati, untuk membersihkan hati, untuk menenangkan hati, maka tidak ada alasan bagi kita semua, wahai saudaraku, untuk tidak segera cancut tali wondo, rawi-rawi rantas, malang-malang putung, kita semua menyampaikan sholawat wahidiyah ini kepada siapapun tanpa pandang bulu dan golongan. Seperti dalam amanah juga sudah ditelaskan bahwa sholawat wahidiyah ini bisa diamalkan oleh siapapun tanpa pandang bulu dan golongan. Karena apa? Tujuan utamanya agar hati kita, hatinya umat masyarakat yang mau mengamalkan sholat wahidiyah ini diberi hati yang baik, hati yang bersih, hati yang tenang. Akhirnya sadar di segala bidang, khususnya sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian cukup jelas bahwa kita semua harus mau berjuang, memperjuangkan sholawat wahidiyah ini. Seperti dalam firman Allah sudah diterangkan, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Artinya secara singkat, berjuanglah kalian semua di jalan Allah dengan harta bendamu dan juga dengan jiwa ragamu. Perjuangan yang dimaksud di sini adalah memperjuangkan kebaikan umat masyarakat. Sedangkan kebaikan umat masyarakat diawali dari kebaikan hati. Kebaikan untuk memperbaiki hati yang seperti kita pahami dari awal tadi, yaitu lewat amalan sholawat wahidiyah. Jadi kalau kita mau memperjuangkan sholawat wahidiyah, menyampaikan sholawat wahidiyah kepada umat masyarakat, berarti kita sudah melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Maka dari itu, saudaraku yang kami hormati, jangan sampai kulo panjenengan ragu, jangan sampai kita was-was. Mari kita perjuangkan sholat wahidiyah ini dengan harta benda kita, dengan jiwa raga kita, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Keuntungannya apa kalau kita memperjuangkan umat masyarakat melalui jalan batiniah, melalui sholat wahidiyah? Keuntungannya apa?
Seperti difirmankan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian semua selalu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak umat masyarakat ke jalan yang baik, mengajak umat masyarakat agar hatinya diberi hati yang bersih, mengajak umat masyarakat agar hatinya sadar di segala bidang, khususnya sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, selalu memerintahkan kebaikan, selalu mencegah terjadinya kemungkaran dan kemaksiatan. Apa jaminannya? Wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka yang selalu mengajak umat masyarakat ke jalan yang baik, mereka-mereka yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar, jaminan dari Allah, mereka-mereka itulah orang yang berbahagia. Maka dari itu, raihlah kebahagiaan ini dari Allah dengan cara, wahai saudaraku, mari kita bersama-sama berjuang, mari kita bersama-sama amar ma'ruf nahi mungkar melalui perjuangan wahidiyah, melalui sholawat wahidiyah dan ajarannya. Karena kita semua tahu, kalau umat masyarakat ini hatinya sudah baik, sudah bersih, maka seluruhnya akan menjadi baik. Maka alangkah indahnya, alangkah berbahagianya kita semua apabila kita semua tergolong jadi golongannya orang-orang yang berbahagia sesuai yang difirmankan oleh Allah wa Ta'ala. Saudaraku, kita semua tidak usah ragu. Jangan-jangan kita ada keraguan. Kalau kami menyiarkan sholat wahidiyah, nanti kita dituduh ini dan itu. Kita semua ada bahan. Di dalam buku-buku wahidiyah, khususnya di dalam kuliah wahidiyah, sudah cukup jelas dan gamblang bahwa sholawat wahidiyah bersumber dari Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dipandang dari kacamata hukum agama, sudah tidak ada masalah. Ini kita harus yakin. Kita tidak usah ragu. Kita juga jangan sampai dibayang-bayangi, wah saya adalah bukan kiai. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar yang diterangkan di dalam Al-Quran itu tidak harus kiai. Tapi kita, seluruh umat masyarakat, termasuk saudara-saudaraku. Sekali lagi, saudaraku, kita tidak usah ragu. Kita tidak usah ragu sekali lagi. Mari kita perjuangkan sholat wahidiyah ini dengan jiwa raga, dengan harta benda. Karena memperjuangkan sholat wahidiyah adalah termasuk kategori dandani mentali umat masyarakat melalui jalan batiniah. Dan kalau itu sudah kita laksanakan, maka disitulah kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah dan yang kami muliakan, kalau toh kula panjenengan sami masih ragu, jangan-jangan kami masih seperti ini, apa pantas kita menyampaikan kepada orang lain? Perlu diketahui saudaraku, kalau kita semua punya anggapan bahwa saya tidak pantas memperjuangkan ini karena saya belum konsekuen di dalam mengamalkan. Bukankah beliau Rasulullah SAW mencabdakan, muru bil ma'ruf wa illam taf'alu. Perintahkanlah sesuatu yang baik, walaupun kamu belum sempurna di dalam menjalankan kebaikan itu tadi. Bahkan lebih dahsyat lagi sabda Rasul, wanhau anil mungkar wa in taf'alu. Cegahlah perbuatan dan kemungkaran
Cegahlah perbuatan kemungkaran dan kemaksiatan, walaupun diri kamu masih melakukan kemungkaran dan kemaksiatan itu tadi. Inilah para hadirin wal hadirat, saudaraku yang berbahagia, keuntungan yang luar biasa bagi kita. Kita tidak usah ragu-ragu, dibayang-bayangi oleh perasaan kita sendiri, bahwa sholawat wahidiyah tidak seperti itu. Bahkan kita walaupun belum mengamalkan, oleh beliau mu'alif kita diperbolehkan menyampaikan kepada orang lain. Dan itu tidak salah. Itu tidak salah. Seperti diterangkan dalam kitab Dakwatut Tamah Tadhkiratul Ammah, di sana diterangkan, apabila ada seseorang yang ragu menyampaikan suatu kebenaran, karena dia masih belum bisa melakukan kebenaran tersebut, keraguan-keraguan seperti itu dikategorikan adalah auhamul fasidat, perasaan yang munculnya dari setan yang menghancurkan itu tadi. Hadirin saudaraku yang berbahagia, ketahuilah sabda Nabi yang di depan tadi, bahwa seseorang apabila hatinya baik, seluruh amar perbuatannya akan menjadi baik. Siapa tahu orang yang kita siari, orang yang kita beri amalan sholat wahidiyah, di kemudian hari tanpa kita ketahui, secara diam-diam dia mau mengamalkan sholat wahidiyah. Akhirnya orang itu sadar hatinya baik. Keuntungannya apa? Man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, lantas orang yang diberi petunjuk tadi mau mengamalkan, maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatannya, dan sekaligus kita juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkan kebaikan itu tadi. Siapa tahu kita di dalam mengamalkan sholat wahidiyah belum maksimal, kita sampaikan kepada orang lain, lantas orang lain itu menjadi pengamal yang baik. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya, alangkah untungnya kita semua. Karena kekurangan-kekurangan kita akan ditutup oleh saudara-saudara kita yang sudah kita siari, lantas saudara kita itu bisa mau mengamalkan sholat wahidiyah dengan baik itu tadi. Saudaraku, mungkin apa yang saya sampaikan ini cukup singkat karena memang waktu. Maka dari itu secara garis besar, mari sholawat wahidiyah yang berfaedah menjernihkan hati dan makrifat billah, yang boleh diamalkan oleh siapapun tanpa pandang bulu dan golongan, yang diwariskan oleh beliau Hadratus Syekh Romo Yai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf ini, mari kita siarkan kepada siapapun tanpa pandang bulu dan golongan. Dimanapun, mari kita tanamkan hati kita untuk selalu menyampaikan kepada sholawat wahidiyah ini kepada orang lain. Sholawat wahidiyah yang sudah kita yakini dan kita kita maklumi bersama ini adalah sangat-sangatlah mudah. Sangat-sangatlah mudah. Maka dari itu, mari saudaraku sekali lagi, sholawat wahidiyah, sholawatnya kita amalkan, bimbingannya, lillah billah li rasul bi rasulil ghos bil ghos, yukti kula dihakin haqqah takdimul aham fal aham sumal angfa fal angfa. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Lembaga hikmah, yaitu penyiar sholat wahidiyah, kita ikuti karena lembaga itulah yang diberi amanah oleh beliau untuk mengatur kebijakan-kebijakan di dalam pengamalan, pembinaan, bahkan penyiaran ini. Sedangkan sumber dana dari wahidiyah, yaitu yang pokok adalah dana BOK. Kita semua tahu
bahwa keuntungan dana box bukan untuk siapa, tapi untuk diri kita juga. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi semuanya itu adalah kuncinya adalah pada hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa hidayah dan taufiknya Allah, walaupun diberi keterangan seperti apapun, tidak akan bisa masuk dalam hati nurani. Maka dari itu, seperti sabda seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, al-mujahadatu miftahul hidayah, la miftahalaha siwaha. Mujahadahlah kunci daripada hidayah. Sudah tidak ada kunci untuk membuahkan hidayah kecuali bermujahadah. Maka dari itu, kalau panjenengan sedaya wahai saudaraku ingin menjadi pengamal sekaligus penyiar, maka tingkatkanlah mujahadah panjenengan. Kalau panjenengan mau meningkatkan mujahadahnya, maka alon nanggung pasti, malah pelan tapi pasti, panjenengan akan mengalir di hati sanubari panjenengan, akan tertanam semboyan bahwa saya setelah mengamalkan sholat wahidiyah ini akan terus-menerus menyampaikan sholat wahidiyah ini dan ajarannya kepada orang lain dimanapun, kapanpun, situasi yang bagaimanapun. Maka dari itu, di akhir pembahasan kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dijiwai lillah billah lirasul birasul lil ghos bil ghos, dengan perasaan hina, perasaan rendah, tadallum, merasa banyak salah, banyak dosa. Ingat dawuh beliau, mari kita bersama-sama sowan di hadapan Allah dengan gendong ngindit nyunggilan niku dosa kula panjenengan sami. Di samping itu, kita memohon untuk diri kita, keluarga kita, umat masyarakat, agar senantiasa diberi hidayah taufik oleh Allah, diberi kesadaran oleh Allah, sekaligus juga diampuni atas segala dosa-dosanya, diberi kemudahan segala urusannya, diberi cinta kasih sayang, sehingga kehidupannya bisa tenang, tentram, damai, guyub, kelawan rukun. Mari saudaraku, dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya syafi'a khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi diyal anam wa aslahu warhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatinil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatinil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatinil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul syafa'ah wa minar rosa tarbiyah wa nadr wal barokah wal karomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.